kunjungi Tokopedia, di situ udah ada launching produk baru, salah satunya dari Presis Royale. Oke, promo dari tanggal berapa ya? 11 sampai dengan tanggal 25 ya di bulan ini. Bulan apa sekarang? Bulan November. Nah, tapi kalau gue lagi baik ya gue panjangin. Nah, pasti lah ini. Kapan lagi lu dapat bisa diskon 35% ya? Up to 35%. Lu bisa dapat palarusa di sini. Ya, menurut gua keren. Kayak jaketnya high quality lah. Monggo lu coba. Mau 300.000 coy, siapa ya mau? Ya kan nih, tapi jujur ya, ini bukan karena gua atas dasar karena teman atau apa, tapi kalau gua disuruh review jujur, ya, ini kualitinya quality premium, yang quality kelas atas, bukan yang kayak jaket abal-abal itu, enggak. Ini memang bagus bahannya dan detail, karena kayak ini para rusanya ternyata masuk di dalam kancingnya di sini. Ya kan? Oke, jadi menurut gua cukup keren lah, dan beberapa motif-motifnya, motif di belakang nih gua tunjukin sekali lagi, gua 3 kali loh tunjukin motif di belakangnya. Nih ya, tuh, motif belakangnya ini udah oke juga ya. Oke, jadi monggo dicek ya, Presis Royale, everyone can be a king. Yoi yoi. Nah, masuk ke dalam deret Fourier. Oke, Aduh, materinya. gue gak nyangka loh ternyata deret Fourier itu masuk juga dalam matematika naik-naiknya. Oke, nah jadi gini, banyak orang yang nggak paham ya sebenarnya deret Fourier itu buat apa sih? Like lu udah belajarin di matematika teknik, abis itu udah gak kepake di mana-mana, bener-bener kayak gini doang nih. Gue udah belajar, udah lulus, abis itu udah gak dipakai di mana-mana. Nah, jadi gue kasih cerita aja deh kalau untuk deret Fourier ini. Deret Fourier itu sebenarnya si Fourier ya, si Bapak Fourier ini mengatakan ya, gue nggak tahu quote aslinya seperti apa, tapi yang jelas beliau ini bilang bahwa semua fungsi yang ada, oke, mau itu bentuknya seperti apapun, itu adalah fungsi periodik. Beliau bilang seperti itu. Mau fungsinya kayak fx sama dengan x atau apapun. Nah, karena kalau fx sama dengan x itu tuh garis lurus doang ya linear seperti itu. Nah, ternyata dia bilang itu periodik juga. Atau kalau dengan bahasa simpelnya gue ya, sebagai gue coba udah pernah pelajarin hal ini, gue bilang bahwa sebenarnya itu dipaksakan periodik seperti itu. Nah, contoh gini lah, kan itu garis lurus, gimana cara periodik? Karena kan di mana-mana kalau periodik itu ya entah naik turun, tapi intinya dia kelakuan si fungsinya itu sama untuk periode tertentu. Jadi periode segini dia itu beranjak dari 0 ke 1, maka berikutnya periode berikutnya juga sama, menemukan hal sama, 0 ke 1 seperti itu juga, dan seterusnya. Itu namanya fungsi periodik. Nah, si Fourier ini bilang bahwa pada dasarnya semua fungsi itu bisa dijadikan periodik. Nah, maka dari itu di sini dibilangnya itu adalah deret Fourier. Oke? Jadi nggak serta-merta kayak fx sama dengan x tiba-tiba jadi Fourier jadi apa, nggak gitu. Maksudnya itu adalah dihampiri dengan deret Fourier. Maksudnya itu. Jadi contoh gini, coba lo lihat ke soal dulu. Kita punya fungsi x plus p, oke, x plus konstanta lah di sini disebutkan. Dalam range-nya itu adalah dari min p ke p ya, oke, dari min p ke p, oke. So, tentukan deret Fourier seperti apa. Nah, di situ udah kasih rumusnya tuh, bahwa deret Fourier itu sebenarnya fx sama dengan a0 suatu konstanta ditambah ya suatu penjumlahan deret dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari apa? an cos nx ditambah bn sin nx. Lalu apa lagi nih? Ya kan? Tapi tenang, di bawahnya juga gue kasih rumus lagi. Di mana a0 itu ternyata integral dari fungsinya dari min p sampai dengan p dikali seper 2pi. Sama untuk an dan bn, bedanya dikalikan cos nx sama satu lagi dikalikan sin nx. Tapi juga dikalikan jadinya seperti ya. Maksudnya apa sih? Jadi bentuknya deret Fourier itu oke. Kalau bisa kita punya fx sama dengan x plus p, maka kalau deret Fourier itu jadi penjumlahan. Jadi cos ditambah sin ditambah apa terus. Kalau misalkan kalian plot dalam bentuk grafik ya si deret tersebut, itu benar-benar bisa menghampiri si fungsi yang kalian mau. Itu makanya jadi kata kunci di situ ya, bahwa deret Fourier ini adalah memaksakan suatu fungsi menjadi periodik. Bagaimanapun caranya pokoknya itu periodik seperti itu. Nah, kalau namanya engineering itu belajar aplikasi ya. Oke. Nah, ketika kita aplikasikan sebenarnya Fourier series ini kepake di mana sih? Kalau untuk bentukan Fourier series sendiri sebenarnya buat gue kurang cukup lah, karena
Fourier series ini tuh sebagai pengantar juga untuk ke Fourier transform. Itu hal yang berbeda ya. Fourier series dengan Fourier transform. Kalau Fourier transform itu kan kita mentransformasikan suatu fungsi menjadi dalam domain frekuensi. Berbeda. Nah, direct Fourier ini menjadi pengantar ya. Artinya gini, kalau kalian nanya aplikasi itu banyak banget pakai di sinyal ya. Nah, kalau kalian mau belajar lebih detail juga si Fourier series ini, kalian coba ambil kuliahnya di sinyal sistem. Itu menurut gue cuma salah satu kuliah deh. Salah satu kuliah yang membahas Fourier series itu secara mendalam. Itu adalah sinyal dan sistem kuliahnya. Monggo diambil aja tuh kalau memang ada ya di kampus kalian. Dan kebanyakan Fourier series ini yang dapat itu adalah anak-anak teknik elektro ataupun beberapa ya kalau nggak salah telekomunikasi juga dapat nih Fourier series. Maksudnya apa sih Fourier series? Jadi kalian anggap aja kayak radio ya. Kalau radio kalian kan kalau mungkin di mobil atau di handphone itu kalian atur tuh frekuensinya tuning. Misalkan kayak Gen FM, masih Gen FM berapa? 98 berapa? 7. 98,7 FM ya? Ya, 98,7 FM maksudnya apa sih 98,7? Jadi kan itu frekuensi di situ. Ternyata tuh dia memancarkan, si Gen FM ini memancarkan frekuensi apa ya, 1 kilohertz atau megahertz kayaknya. Intinya itu maksudnya di atas 98,7. Nah, kan nggak cuma Gen FM yang punya radio, banyak. Entah radio-radio segala macam ya, mungkin anak-anak radio lebih paham ya. Tapi intinya sebenarnya range frekuensi itu banyak. Jadi di 98 ada radio apa, di 98,7 ada Gen FM, di 98, sekian ada apa, di 100, sekian ada apa. Nah, artinya ini kan sebenarnya banyak frekuensi nih, ya. Tinggal kita pilih mau yang mana. Nah, cuman untuk menciptakan alat yang bisa memilih frekuensinya ini di frekuensi tertentu. Nah, ini salah satu aplikasi dari direct Fourier atau transformasi Fourier. Nah, itu tadi ya, kita memetakannya dalam domain frekuensi sehingga bisa dicari dong. Oh, gue pengen di frekuensi sekian, maka settingan tegangan, settingan arus dan kawan-kawan di alat tersebut bisa disetting sesuai dengan frekuensi yang kita mau. Jadi itu aplikasinya ya. Tapi kalau kalian berharap bahwa oh gue habis belajar direct Fourier, habis itu gue langsung jago bisa bikin radio, enggak juga. Kembali lagi, yang gue berikan di sini itu adalah pengantar direct Fourier, benar-benar pengantar doang. Jadi bagaimana caranya kita punya fungsi dibikin jadi direct Fourier, cuma sebatas itu. Kalau kalian mau tahu lebih detail, ambil sinyal sistem. Itu bisa jadi kalian bisa menciptakan radio atau pemancar frekuensi. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi ini udah ada soal seperti ini. Yuk, coba kita kerjain. Jadi untuk ketemu seperti ini, ya rumus pasti dikasih sih menurut gue. Karena gak mungkin kalian ngafal, itu juga gak hafal kok. Pasti dikasih. Kalau kalian punya fungsi, diminta direct Fouriernya seperti apa, rumusnya pasti dikasih. Nah, cara ngerjainnya seperti apa? Oke, cari masing-masing konstantanya. Sesimpel itu kok. Sebenarnya nyari masing-masing konstanta. Dan ini lebih mendekati integral sih sebenarnya. Jadi monggo aja kalian kalau mau cek sebenarnya cara integralin fungsi seperti apa. Gue nggak tahu ya udah ngupload video integral atau belum. Ntar gue cek deh. Jadi kurang lebih sebenarnya isinya integral aja. Oke. Yuk kita mulai. Kita punya fx x plus p. Kita cari dulu yang pertama a0. Ini yang paling gampang. A0 itu sama dengan apa? Dibilang 1/2pi integral dari min pi sampai dengan pi dari fx ya. Fx itu berapa? X plus pi ya. Oke. Dx. Oke. Ya, ini bener-bener integralin dong cuy. Gak ada rumit-rumit apa kan? Artinya kalau diintegralkan, ini kan ada 1/pi ya. Kalau beneran diintegralin, jadinya apa nih? Ini x kali apa nih? X kuadrat ya, sorry. Setengah x kuadrat, oke? Ditambah px, oke? Di mana? Oke? Ini semua substitusi dari min pi sampai dengan pi, oke? Ya, karena integral tertentu ya, bukan integral tertentu. Kalau gitu integral tertentu itu kan plus konstanta. Ini karena integral tertentu dibatasi segmennya, ya sudah nggak perlu ada konstanta. Ya ini tinggal masukin si pi sama si min pi nya, oke. Maka si A0 ya, oke, atau langsung deh gue substitusi di sini sama dengan 1/2pi. Ini apa nih jadinya setengah, oke. Pi kuadrat ditambah pi kuadrat, oke. Nah, dikurangin sama setengah pi kuadrat. Ini karena min pi ya, jadinya min pi kuadrat. Maka dari sini kalian dapat A0 sama dengan pi. Dapat nih yang pertama. Ya, kok bisa tiba-tiba pi ya? Coba aja tinggal dioperasikan. Setengah pi kuadrat kurang setengah pi kuadrat hilang. Pi kuadrat ditambah pi kuadrat 2pi kuadrat dikalikan 1/2pi ya tinggal pi doang jadinya.
Itu untuk A0. Bagaimana dengan A yang N? Oke. AN, tulis dulu aja rumusnya apa sih? Seperti dikalikan integral dari min P ke P dari apa nih? Fx itu apa? X plus P ya. Dikalikan cos nx dx. Nah itu n itu gimana? Belakangan, n nya biarkan saja, nggak usah diikutin dulu, taruh di bagian akhir. Nah ini kalau diintegralin jadi apa? Nah karena ini kan x plus p kali cos nx ya, ini agak sedikit unik karena pakai integral yang uv itulah integralnya. Maksudnya gini, kalau kalian integralkan ini ya, jadinya ini bisa ditulis jadi ini tetap seperti kali integralnya, atau langsung integral langsung ini deh, dalam kurung oke. Nah di dalam kurung ini kalian kan jadi punya ini nih, atau langsung dikalikan satu persatu deh, integral nanti P dari apa? X cos nx ini dulu deh, P cos nx. Nah ini dx. Oke. Maka si an ini an ini sama dengan seperti ini kalau langsung gue integralin ya, jadinya ini gue bikin kotak. Nah maka sebenarnya jadinya ini x kali sin nx n ditambah integral dari sin nx per n dx. Seret, dimana ini disubstitusi dari ini, P ke P, tapi ditambah lagi sama P kali sin nx per n. Ini sama substitusi juga dari min P ke P. Lo kok tiba-tiba gini? Jadi ya lu cek aja sih video gue yang integral gimana caranya integralin dari persamaan ini, karena maksudnya gini, kita punya misalkan x, ini gue tulis di sini ya sebagai catatan. Misalkan kita punya x cos nx, ini kita minta integralin, maka sebenarnya kalian bisa pakai integral namanya u dv ya, dimana integral dv ini kan sama aja u kali v ditambah integral v du. Ini kalian pakai ini gue pindahin ke sini. Nah seperti ini. Ya. Nah ketika kita punya ini integral x cos nx seperti ini, dx seperti ini. Nah bagaimana caranya? Yang ini dari otomatis jadi u ya, u sama dengan x. Nah yang ini sama ini, nah jadinya u. Nah ini jadinya dv. Kalau u nggak ada masalah, tinggal karena udah x itu belum nggak masalah. Yang masalah kan dv ini. Artinya kalau kalian punya dv, ini gue refresh sedikit aja. dv sama dengan cos nx kali dx. Pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan v? Integralin kedua ruas. Jadinya bahwa v sebenarnya sama dengan sin nx per n. Itu kenapa di bagian sini ya. Nah, gue bikinnya seperti itu, dengan menggunakan yang ini nih sebagai catatan. Ya, udah. Jadi gue sedikit mereview aja, gue gak akan mau terlalu detail untuk menggunakan integral. Jadi gue kasih catatan aja tuh. Bisa tiba-tiba jadi kayak gini bentukannya pakai integral u dv itu. Udah seperti ini. Nah ini ya tinggal langsung aja dilanjutin. Maka si an sama dengan tetap ya ini seperti, terus habis itu kalau di dalamnya ini ini x sin nx ini tetap biarin per n ditambah integral dari sin itu adalah cos ya. Cos nx per n
integral sin itu bener cos kan ya? Oh iya benar. Oke. Per n tapi kuadrat ya. Karena kan integral dari sin nx kan sama dengan cos nx per n. Udah ada n jadi n kuadrat. Oke. Seperti ini. Udah ini kalian substitusikan dengan min pi sampai dengan pi. Ditambah tadi ya. Nah, ini kebetulan karena untuk suku keduanya ini gue langsung aja nih substitusi. Kalau disubstitusikan ternyata jadinya 0. Kok bisa 0? Ya dong, coba sin pi. Kan ada n ya, gimana caranya? N biarkan dulu. Tapi kalau misalkan kita sin, ini kan periodik ya. Sin itu, sinus itu. Sin dari pi itu berapa? Ya 0. Kalau lihat kurvanya itu kan sin dari pi itu 0. Makanya dioperasikan macam bagaimanapun ya ini jadinya 0. Oke ya. Seperti itu. Udah. Nah, setelah ini baru kita substitusi masing-masing. Oke. Maka si AN ya itu sama dengan seper pi. Ini kok jadi kayak K sih? Pi, oke, dikalikan sin. Nah ini ketemu, kok hilang? Nah, sin dari pi ya sama 0 juga. 0 ditambah sama apa nih kira-kira? 0, oke, tambah cos pi. Jadinya kan cos n pi per n kuadrat ya. Oke. Habis itu dikurang sama sin min pi itu kan 0 juga. 0 dikurang ditambah sama ya karena cos dari min sesuatu kan tetap cos juga, positif juga sama. Cos n pi per n kuadrat. Nah, cos dikurangin cos, maka ternyata a ini itu sama dengan 0. Ada. Kita dapat A0 tadi pi. AN ternyata sama dengan 0. Terakhir kita cari BN. BN itu apa sih? BN di sini sama kayak AN cuman dia pengalinya jadi sin. Artinya kalau gue tulis kita cari BN berikutnya seperti integral dari min pi oke dari apa fx ya? X plus pi kalikan sama sin nx dari dx. Oke. Mulai ini. Ya, kita coba pecah dulu satu-satu. Jadinya seperti oke. Terus ini integral min b kali x. Nah, x kali sin nx. Familiar nggak sih lu dengan nx? Apa gitu? nx.com atau apa? Familiar nggak? Oke, nggak apa-apa lanjut. X. Ya nggak boleh. Ditambah sama pi sin nx. Gue sempet mikir. Jadi Karena gue gak pernah buka. ya, masa SMP gue paling bahagia aja. BN. Gue jadi pelan sih suaranya. Ya mungkin kalau lu familiar dengan NX berarti masa SMP lu cukup bahagia. Ya lanjut. BN. BN di sini setelah ini sebenarnya sama ya, prinsipnya pakai yang integral UDV seperti ini. Oke, makanya gue tulis sehingga kalau diintegralkan seperti dikali dalamnya ya, tentu ada x min x cos nx per n ditambah min di sini. Sorry di sini kayaknya UV min integral VDU atau plus gue lupa ya, kayaknya min deh. Sorry kayaknya gue ada ini. Kayaknya min deh. Soalnya nanti coba monggo lu cek aja. Gue ada lupa soalnya. Terus kayak gitu. Oke. Makanya aslinya jadinya min dalam integral, integral dalam kurung min cos nx per n dx. Ini substitusi dari berapa? Min pi ke pi ya. Ditambah sama nggak usah ini aja. Nah, min pi kali cos nx per n
substitusi dari min P ke P seperti ini. Kayak bahwa suku kedua sebenarnya itu kan integral dari P sin nx. P sin nx kalau integralnya juga seperti ini, min P cos nx per n. Kayak tinggal substitusi. Oke. Maka Bn itu sama dengan seper P, oke, dikalikan sama ini kan sama aja jadi min P, ini substitusi langsung atau belakangan deh, substitusi yang pertama yang gue rapin dulu, min x cos nx per n dikurang dalam kurung ini integral min cos itu sin ya, oke, bener nggak? Min sin jadinya, min sin ketemu min jadi plus, jadinya sin nx per n kuadrat ya. Oke, udah. Ini dari min P ke P ditambah sama, nah ini substitusi cos P dikurangin min P. Nah cuma gini, yang jadi problem itu cos P itu masih bisa menghasilkan nilai di min 1 atau 1 lah, tergantung periodenya jadi seperti apa. Nah cuma maksudnya gini, ini kita udah punya cos P nih, terus disubstitusi lagi dengan min P, karena jadi masalah, jadi problem itu adalah cos kalau disubstitusi dengan negatif ya tetap jadi cos positif, sama aja problem. Makanya kalau kalian substitusi ini jadinya 0. Oke ya, gitu. Maka nanti hasilnya dari Bn sama dengan ya tetap seperti ini. Nah kalau kalian substitusi ini jadinya, kalau P jadinya nih min x cos n P ya per n ditambah, nah sin dari P itu 0 ya, jadi 0 di sini. Oke, 0 dikurang sama, kalau min P tetap gak masalah, min x kali cos n P per n ditambah ya 0 lagi. Oke, seperti ini. Oke, ada isu kah? Kira-kira gak ada. Oke, aman. Sorry, ini ada yang salah nih, bukan min x lagi, harusnya ada P nih. Di sini yang P. Oke, nah tapi yang di sini jadinya P, kan minus ketemu minus di positif ya. Oke, seperti ini. Jadinya min sama min seperti ini. Maka hasil yang didapat itu adalah ternyata Bn sama dengan min 2 kali cos n kali P dibagi sama n. Oke ya, seperti ini. Coba gue rangkum pelan-pelan di awal. Pertama untuk yang A0, oke, kalian masukin ke dalam formulanya yang itu direct Fourier. Oke, seperti ini. Kalian masukkan beberapa, kalau nggak ada yang 0 ya udah dilanjut disikat. Ternyata dapat A0 itu di P. Nah kalau yang di AN, oke, setelah dilakukan integral seperti ini menggunakan integral UdV, UV min VdU seperti itu, nah maka didapat ternyata hasilnya 0 seperti ini. Nah bagaimana dengan Bn? Bn ini sama seperti yang AN, cuma di sini ternyata kan dia min pi ya, langsung min pi. Nanti ketika substitusi min pi lagi kan nggak ngaruh, yang ada malah saling yang satu minus, terus minus ketemu minus jadi positif ketika di operasikan jadinya 0. Beda ya dengan yang min x cos nx ini, cos min x cos nx ini kan yang satu x, ketika min ketemu min jadi plus, sehingga saling mengurangi jadinya min 2 cos np per n. Jadi mau gue aja hitung, karena ini masalah durasi gue singkat juga. Intinya dapat bahwa Bn itu sama dengan min 2 cos np per n. Oke. Nah di sini kalian juga bisa tes, misalkan contoh gini, ketika Bn itu oke, Bn itu karena kan kita cos ya, kalian bisa pakai ganjil genap ya, lebih enak pakai ganjil genap. Yang ganjil apa yang terjadi? Kalau ganjil itu si Bn itu sama dengan 2 per n. Loh, tahu dari mana Bn per 2n? Ya kan kalau ganjil itu kan ambil dari 1, 3, 5 dan seterusnya. Oke ya, itu jadinya 2 per n. Bisa seperti itu. Coba aja lu substitusi ulang. Itu maksudnya tuh ganjil itu si n yang dalam cosnya ya. Si n yang dalam cosnya itu kalau gue substitusi ganjil, maka jadinya dia tandanya jadi minus. Maksudnya gimana nih? Contoh gini, kalian punya kurva cos ya, oke, cos x, ini x misalkan,
seperti ini ya kurvanya. Oke, dimana ini pi per 2. Nah, ini adalah pi. Oke, pi ini 3/4 ya, 3/4 pi. Nah, ini adalah 2 pi. Oke, nah ketika dia ketemu yang n misalkan 1, n sama dengan 1, berarti kan cos pi, dimana jadinya min ya. Berikutnya apa lagi? Kalau misalkan dia ganjil, kalau diterusin kan jadi kesini lagi, ke bawah bahkan langsung. Nah maka yang di bawahnya ini yang min 1 itu jadinya sama min 1. Ini n yang sama dengan 1, ini n sama dengan 3 dan seterusnya. Intinya kalau ganjil hasil dari cosnya itu ternyata negatif. Itu kenapa negatif ketemu negatif jadinya 2 per n ya. Seperti itu maksudnya kalau ganjil. Nah kalau genap kan jadinya positif tuh tadi sama dengan 1 ya. Oke, ini bagus dulu. Udah. Oke ya. Nah maka kalau ketemu ganjil jadinya ketika B-nya itu 1, maka jadinya apa? 2. Ketika B-nya itu 3 sama dengan 2/3 dan seterusnya. Jadi karena periodik itu prediktif ya, bisa kita tebak, ya udah cos-nya dulu aja dibikin periodik. Oh, kalau ganjil jadinya seperti ini, ya. Nah, kalau genap kebalikannya. Maka kalau genap sama dengan ini BN jadinya min 2 per n. Seperti itu saudara-saudara. Ya. Tinggal substitusi dengan bilangan genap. B2 sama dengan B2 lagi. Oke. Ini 1. Oke. B ya sih gue takut sih. B4 sama dengan min setengah. Enggak, gue takut sih. Sensitif sih. Dan seterusnya. Oke ya. Yang satu ganjil, satu genap seperti itu. Oke. Jadi gitu ya. Kalau kalian tadi dapat AN-nya juga bukan 0, substitusi aja. Maksudnya tebak ganjilnya gimana, genapnya gimana, itu yang paling gampang. Baru konstanta masing-masingnya seperti ini. Oke ya. Sehingga setelah ketemu ini kan kata tadi AN-nya itu 0. Nah, ini kita cuma punya BN-nya doang. Sehingga kalau kita tulis hasil akhirnya dari direct Fourier ini adalah fx sama dengan tadi A0 apa? Pi ya. Nih, gua kasih lihat lagi. Tadi bentuk Fourier apa? Itu ya, yang paling atas A0 tambah sigma. Kawan-kawan itu A0 berapa? Pi. Oke. Pi ditambah sama AN 0. Jadi kita cuma punya dalam fungsi sinus doang. Ya udah, BN kali sin X-nya itu apa? Tadi BN-nya kita dapat ya 1 2 3 4, ada 4 kita dapat. Berarti tinggal kaliin aja. Berarti 2 kali sin X. Terus saya ganjil berapa? Oh, min 1, berarti jadinya min sin 2X. Oke ya. Ini kan sin X tadi 1 itu ya 1 kali X, 2 kali X gitu ya. Terus saya lagi ditambah 2 3 kali sin 3X dikurang setengah kali sin 4X dan seterusnya sampai K hingga. Jadi memang kalau K hingga berarti kita nyari n sampai berapa? Terserah sebenarnya, tapi ya kalau bisa sampai 4 sih. Gue biasanya kalau ngerjain direct Fourier ini nyampe 4 udah cukup. Berarti seterusnya ya tinggal isi sendiri sebenarnya seperti itu. Kenapa nggak ditulis dalam bentuk sigma aja? Ya silakan. Cuma kalau gue lebih suka nulis kayak gini sih. Ya intinya direct Fourier udah ini, gue kasih direct Fourier udah. Kalau dibentuk dalam sigma lagi ya bisa, cuman malas aja sih gue. Tapi kurang lebih sebenarnya seperti ini. Bisa-bisa aja sih kalau misalkan dibentuk dalam si ini ya, sigmanya tadi. Artinya kalau bentuk formalnya ya oke lah gue tulisin dulu nih. Fx sama dengan pi ditambah tadi apa? Sigma n sama dengan 1 sampai dengan K hingga dari apa? Karena AN 0 biarkan, berarti BN itu apa? Min 2 kali cos n kali pi per n. Ini gue bikin di bawah deh. Nah, dikalikan sin nx, ya boleh aja tulis kayak gini. Sama nggak? Sama dong harusnya. Nah, ini ya. Oke. Substitusi balik aja yang di bagian sini sama nggak sama yang di atas ya? Seperti itu. Oke, jadi kalau gue rangkum A0 kita cari dulu ya, sesuai dengan formulanya integral fx itu langsung dapatlah pi A0. AN pakai juga formulanya sama. Jadi kalau kalian pikir direct Fourier pakai formula dong, betul. Dan makanya ini gue bilang pengantar direct Fourier ya, karena belum masuk ke aplikasi. Jadi benar-benar kayak
kalian punya suatu fungsi dibikin periodik. Dah, sebenarnya seperti itu. Oke. Nah kalau AN seperti ini, udah dihitung ya, jungkir balik ternyata hasilnya 0. Nah kalau untuk yang BN dihitung seperti ini ternyata dihasilkan, maka BN itu sama dengan suatu konstanta, dia dihasil dari min 2 kali cos NP per N, seperti itu. Caranya substitusi N, bagian periodik dulu kalau substitusi. Bedakan antara ganjil sama genap, itu yang paling gampang. Kalau ganjil selalu menghasilkan BN yang positif. Sebaliknya ketika genap dia selalu menghasilkan BN yang negatif. Ini masukkan deh ke dalam direktur. Biasa sih gue prefer untuk menyajikan jawaban yang ini. Cuma kalau kalian mau menyajikan jawaban yang ini juga ya nggak masalah. Yang bagian bawah itu lebih baku aja sih bagian bawah. Cuman nggak terlalu kelihatan bentuk direknya seperti apa sih. Gitu. Jadi ini syuting penutup gue di semester ini. Setelah total ada, gue udah ngupload ya, mungkin kalau per sekarang masih sekitar 3 bulan berapa, tapi kalau dihitung sama ini dan juga tadi barusan gue cek integral belum gue upload ternyata ya, itu total udah 46 video gue buat dalam rentang waktu 3 bulan ya. Jadi untuk semester ini adalah penutup matematika teknik, transformasi Laplace dan derivatif Fourier. Oke. Nah untuk semester depan gue nggak tahu mau bikin video konten apa ya. Gue nggak tahu apakah dinamika sistem atau elemen mesin, itu tergantung buat gue aja. Tapi yang dipastikan gue untuk semester depan itu bikin sistem kendali. Itu biasanya buat nggak tahu tingkat 3 atau tingkat 4 yang lagi dapat sistem kendali. Kurang lebih sebenarnya seperti itu. Ya, kalau misalnya dibilang capek sih gue bikin video kayak gini, serius. Capek banget. Serius. Gak ada duitnya lagi. Lu pada nonton doang, kagak like, kagak subscribe, tolong lah. Subscribe, like, dislike, ya biar rame aja, lu sebarin kemana, karena sampai per sekarang ya itu sama sekali nggak menghasilkan uang lah untuk gua. Tapi ya kembali lagi memang itu bukan tujuan awal gua masuk ke YouTube untuk uang, karena gua juga nggak bisa berbuat banyak ya dari YouTube. Gua pikir ya sebagai ajang penyaluran hobi saja lah buat gua di YouTube itu. Gua pikir karena gua suka juga ya belajar, kita di sini konsepnya belajar bareng ya. Gue suka aja sih ya, kita belajar lagi dari apa dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jadi ini iklan terakhir gue yang juga lebih ke arah, karena gue memang mau iklan karena ini memang keren sih. Maksud gue temen gue udah establish brand baru namanya Prestige Royale. Jadi mau gue aja dikunjungi Tokopedia-nya, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja, lo lihat-lihat deh tuh. Karena by quality nggak akan mengecewakan lah. Percaya sama gue, ini kualitinya high banget nih, bagus lah. Gue langsung cek, mumpung juga lagi diskon tanggal 11 sampai dengan tanggal 25, diskon 35%. Monggo disikat, ada jaket, ada kaos. Yap, itu dia. Masuk. Syuting terakhir. Gue abis ini take holiday, kayak kemana gue juga nggak tahu. Tapi ini syuting Maldives. Oke. Ya, jadi thank you ya untuk semester ini nih sebenarnya penutup. Ya mungkin tadi ada video integral gue upload lah nanti belakang-belakang. Cuman gue bukan mau bilang say goodbye, tapi untuk semester ini cukup memang segitu kemampuan gue ya untuk upload video. Tolong diramaikan, tolong banget diramaikan, karena tujuan utama gue bukan uang tapi lebih ke arah harapannya apa yang udah gue buat capek-capek ini bisa berguna lah buat kalian semua yang memang lagi ngambil kuliah teknik mesin, atau yang gak lagi ngambil misalkan lagi gawe atau lagi apa, misalkan oh ini ditanya direktur sama bosnya gitu ya, kali-kali aja berguna. Itu gue tujuannya dari sana. Oke, sekian dari gue. Thank you untuk pihak terkait ya, mulai dari Dijal yang di awal-awal ngeditin video gue waktu itu ya. Jadi pertama kali gue muncul itu kan getaran mekanik ya, video gue itu Richard yang ngeditin. Sebelum itu juga bahkan kayak desain grafis, mamanya thumbnail itu gue nggak buat sendiri loh ya, itu dibantu oleh Kubicon Studios. Di deskripsi ada, silakan kalian lihat. Jadi kalau kalian mau punya proyekan desain grafis atau apa, animasi atau apa, silakan ke Kubicon Studios. Studio ini gue sempat juga numpang di teman gue Arif ya, Arif Sasmita waktu itu untuk video matematika teknik, differential function dan juga mekatronika tuh. Sempat gue numpang karena yang punya studio ini lagi bucin ceritanya gitu. Oke. Nah, tapi nggak lama dari situ ya akhirnya gue balik lagi ke sini sih, ke studionya Dion. Jadi gue thank you juga untuk Dion. Dan hari ini memang gue disupport ya untuk kostumnya.
dari Resist Royal ya. Jadi thank you juga. Gue nggak tahu semester depan ini apakah masih tetap lanjut ini project. Ya siapa tahu juga semester depan, karena kan gue juga sambil bekerja ya jadi karyawan. Kok gue jadi curhat ya, banyak kan gue amat lah, gue nggak peduli ini YouTube gue terserah. Jadi karena gue juga kebetulan bekerja di salah satu distributor otomotif, ya gue nggak tahu kondisi pekerjaan nanti seperti apa di tahun depan ya. Apalagi kan ini pandemi corona, ngaruh kemana-mana, ekonomi semuanya. Artinya ya bisa jadi gue bekerja tanpa istirahat, bisa juga dituntut oleh perusahaan bahwa ini kita lagi sedang masa-masa fight back gitu, sehingga bisa aja gue nggak sempet bikin video, yaitu mohon maaf. Tapi pastilah gue usahakan sempet, tapi nggak akan sebanyak yang sekarang sih, karena beruntungnya gue bisa bikin video sebanyak ini yang sekarang karena satu dan lain hal sih, kayak gue lebih banyak di rumah juga gitu. Artinya gue nggak banyak waktu gue kebuang di jalan ya, macet dan segala macam, jadi gue punya waktu untuk konsep video ini seperti itu. Jadi itulah sharing dari gue. Dan ini matematika teknik kan untuk kalian-kalian yang biasanya masih tingkat 2 atau tingkat 1 lah kalau nggak salah yang ngambil ini. Jadi ya buat kalian yang baru masuk di jurusan mesin atau apapun ya, intinya kalian masuk di jurusan teknik, ya saran gua kalau kalian menyesal karena banyak mau masuk, jadi waktu SMA mau masuk mana ya, teknik gampang kerja gitu ya kan, masuk teknik ternyata ketemu kok begini kuliahnya gitu, rasanya pengen ya mengumpat, pengen sambat seperti itu. Dan buat kalian yang udah menemukan titik itu sih, ini sebenarnya bakal in detail gue ngomongin di konten ngobrol hobi ya, tapi ini sedikit sharing aja. Buat kalian udah merasa jenuh di kuliah teknik karena memang kalian nggak suka, gue sarankan cabut. Tapi ini serius loh, gue sarankan kalian mendingan cabut, karena kalau kalian baru masuk jurusan aja sudah merasa menyerah, itu tahun-tahun berikutnya tuh lebih gila lagi loh. Udah ada banyak korban ya, karena maksudnya bukannya gue mau ngatain korbannya, enggak, tapi udah banyak yang ngalamin kayak ini kayaknya tingkat pertama doang nih, seperti ini seberat ini kuliahnya di teknik. Udah cuy, tingkat 2, tingkat 3 tuh apalagi terpaan kalian ospek dan kawan-kawan itu gila banget di situ. Kalau kalian nggak jago untuk bagi waktu itu sulit, dan juga kalau kalian nggak suka hal beginian, itu saran gue mendingan cabut. Jangan dengerin kata orang kayak, wah udah dapet di univ A, univ B, malah cabut sih, udah dapet di teknik, udah enak-enak, udah gampang dapet kerja, idaman mertua. Itu bullshit semuanya, gue kasih tahu. Ini gue ngomong gue dari lulusan teknik ya, gue bilang tuh bullshit, karena gue bekerja aja bukan di engineering, bayangin distributor otomotif jualan tuh segala barang mobil apa segala macam, gue kerja di situ. Oke. Maksudnya apa pesan gue di sini? Jadi gue paham matematika teknik ini, gue jago buat kalian tingkat 1 atau tingkat 2. Kalau kalian merasa udah gak passion, tapi pastikan ya benar-benar kalian udah gak passion dan kalian udah gak suka. Jangan sampai kalian karena malas aja, karena lari, itu gue lebih gak suka lagi tuh. Itu karena kalian malas tuh beda. Tapi kalau yang benar-benar hati kalian udah toksik, kayak ini apa sih gue ketemunya beginian, mulu matematika, mulu fisika, mulu, kalau gak suka ya mendingan cabut sih saran gue. Seperti itu. Karena tujuan gue masuk teknik jadinya dibalik. Ya karena gue gak suka dengan ilmu-ilmu yang sosial, ilmu-ilmu yang model-model itu non eksak lah pada saat dulu ya, gue nggak suka. Dan gue suka ketika lihat nih teknik mesin nih, ilmu yang eksak gue suka, ya gue ambil, gue sikat. Dan kira selama kuliah kendala gue alami, tapi bisa gue take over semua, bukannya sombong, tapi lebih karena ya memang kan gue suka seperti itu. Tapi kalau misalkan gue tiba-tiba salah masuk jurusan, misalkan contoh ambil gue misalkan masuk ekonomi, belum itu gue bisa lulus, ya gue nggak tahu lah gimana sih, mungkin gue bisa lulus tapi mungkin dalam waktu yang lama, atau gue mengalami hambatan besar. Poinnya adalah ambil yang kalian suka. Ini tendensinya agak negatif ya, tapi ini sekarang gue kasih yang positif ya, positif. Berarti kalau misalnya kalian suka, syukur. Artinya kalian lihat begini, nih memang asik nih, ngajarin matematika, ngajarin Fourier series asik nih, ya gue nggak tahu lah. Tapi ini kalau kalian menikmati ini, ya tolong tetap semangat, kejar terus. Artinya, karena kedepannya itu bakal banyak hal-hal yang kalian sukai, itu tuh bakal kalian temukan di kedepannya. Itu ya. Kalau kalian penasaran dengan tahun berikutnya kalian dapat kuliah apa, yang mau aja cek tuh beberapa gue udah upload tuh video getaran mekanik dan mekatron, kurang lebih tuh pelajarannya. Itu ya, seperti itu. Yap, itu aja sharingnya. Kalau nanti mau detail, nanti karena ini idle ya gue, habis ini gue nggak bikin konten video-video materi-materi beginian lagi, karena ini udah idle. Jadi gue mungkin bakal update konten yang santai aja kali ya, bahas gudang, ya konten-konten berbau-bau ibu gitu lah, misalkan bahas anim, oke. Terus bahas apa lagi ya, mungkin termasuk sharing juga ya. Kebetulan itu tuh di situ ada piagam tuh, mungkin Rangga bisa di zoom. Nah di situ ada piagam di situ, jadi kebetulan gue diberikan kesempatan ya beberapa teman-teman
di HMM ITB di situ untuk menjadi pembicara. Judulnya tuh I'm Possible. Ini kayak acara TV aja ya, I'm Possible. Ini gue disuruh memberikan sharing gua, artinya bagaimana cara aktualisasi diri lah, artinya seperti itu untuk beberapa teman-teman yang lagi menjadi peserta ospek seperti itu. Nah, maksudnya kurang lebih ya di konten gue berikutnya bakal banyak sharing sebenarnya. Gue nggak mau juga terlalu banyak apa sih ngomongin hal-hal belajar dulu gitu kan, kali orang kan juga butuh refreshing. Kurang lebih sebenarnya seperti itu. Kalau lo ada saran lain misalkan bikin konten ini dong man, apa gitu misalkan, asal jangan kamu ya kurang ajar tuh kalau minta buat kamu, gue nggak bisa semua. Mau aja komen sharing sama gue biar gue juga tahu sebenarnya yang dibutuhkan apa sih, sehingga gue bisa provide lah. Harus seperti itu. Oke, itu aja dari gue. Thank you selama ini udah berkunjung ke channel gue. Buat kalian tetap semangat, buat kalian yang gak suka ya cabut aja, udah banyak kok kuliah di tempat lain itu jurusan lain yang lebih menjanjikan dibanding di teknik ya. Gue tahu aja teknik itu bukan satu-satu jurusan yang menjanjikan, ingat itu ya. Oke, karena yang benar-benar menjanjikan ya diri kalian. Anjing, so bijak gua. Golden ways. Tapi sebenarnya serius tuh. Impossible. Yang menentukan kalian mau jadi kaya, kalian mau jadi sukses, mau jadi apa pun ya diri kalian, bukan jurusan kalian ya. Dan bukan kampus kalian. Enggak, itu enggak sama sekali. Ya diri kalian sendiri yang itu. Mau masuk apa lo? Udah tadi udah ngomong itu. Mau masuk apa kagak? Apa mau jualan pring atau apa? Ambil tuh atributnya atau apa. Oke. Jadi itu aja sekian dari gua. Ya, thank you. Mungkin udah capek juga kali ya dengerin. Lu udah berapa kali ya? Oke, ya udahlah. See you next time on the next video. Kita bakal ngobrol-ngobrol yang mungkin santai-santai aja kali ya. Lu tadi penerbangan kan? Iya. Nah, kan mereka belum tentu tahu tuh. Oh, Teknik iya. bisa jadi pilot. Kan gua nggak tahu ya kan. Jualan baju. Nah. Ya, oke. Betul. Tapi bisa juga pesan heli ke saya. Nah, tuh, ya. Oke. Jadi Dion ini teknik penerbangan, gue teknik mesin. Ya dua-duanya nggak di engineering. Yang satu kerjanya jualan mobil, yang satu jualan baju. Gitu ya kalau kalian. Ya kalau mau bagusan dikit jualan heli gua. Ya udah, kalau mau nyewa heli bisa calling gua, oke. Itu ya, pokoknya. Oke, thank you semuanya.